Yokoso di Katumuji. Gimana kabar lu malam ini? Semoga pikiran lu nggak terlalu ribet karena kita bakal muncul nih ke pendalaman yang lain dari biasanya. Malam ini gua mau ngajak lu menyelami sebuah konsep yang nyeleneh, dimensi waktu yang rusak. Lu pernah mikir nggak kalau apa yang kita anggap sebagai waktu, detik, menit, jam itu sebenarnya cuma ilusi yang rapuh? Bayangin aja kalau alasan alam semesta buat ngada-ngadain waktu tiba-tiba retak. Maka sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan bisa saling bertabrakan tanpa peringatan. Di episode kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena misterius ini. Gak cuma soal jam yang ngaco, tapi lebih kepada bagaimana seluruh struktur ruang waktu bisa mengalami disrupsi. Mungkin aja lo pernah membaca ataupun nonton karya fiksi ilmiah ataupun film fiksi ilmiah, tapi kali ini kita bawa ke level yang berbeda soal alam semesta sendiri mulai kehilangan logika kronologisnya. Ada yang bilang retakan dimensi waktu bisa jadi bertanda adanya energi atau bahkan entitas yang belum pernah kita pahami. Sesuatu yang muncul dari celah antara realita dan fiksi itu sendiri. Lu siap untuk nyelidiki nih teori-teori absurd dan kenyataan ilmiah yang terkesan tak terduga. Ingat bre, ini bukan pembahasan absurd biasa dan dari sini kita akan campur aduk fakta ilmiah, interpretasi budaya, dan imajinasi liar buat mendorong pikiran lu lebih jauh. Makanya gue selalu bilang kepada kalian semuanya, pegang erat-erat soalnya semakin dalam kita nyemplung ke dalam pembahasan, semakin gelaplah di dalamnya. Apa itu dimensi waktu yang retak atau broken time? Bre, lu pernah mikir nggak kalau waktu itu sebenarnya cuma konvensi? Iya, beneran loh. Walaupun kita pakai jam, kalender, dan segala ukurannya, hakikat waktu bisa jadi misteri besar. Nah, di dimensi waktu yang rusak, adalah konsep di mana aliran waktu nggak lagi linear, malah retak dan nggak konsisten. Bayangin, misalnya suatu saat detik demi detik tiba-tiba berubah aturan mainnya, sehingga kejadian yang harusnya berurutan malah saling bertabrakan. Gimana bisa kayak gitu? Secara ilmiah, teori relativitas yang mengajarkan bahwa waktu itu relatif, bergerak lambat atau cepat tergantung kondisi. Tapi di sini kita bawa konsep itu ke arah fiksi. Misalnya kondisi ekstrim di mana energi alam semesta nggak lagi menata waktu dengan rapi. Bisa jadi karena eksperimen rahasia atau kondisi alam yang ekstrim. Ruang waktu mulai nge-hack sendiri dirinya sendiri. Efeknya momen yang seharusnya terjadi di masa depan malah muncul di masa lalu atau sebaliknya. Pikirin deh, kalau kenangan masa kecil lu tiba-tiba nih muncul lagi tanpa sebab atau mimpi buruk yang udah lama terlupakan mendadak hidup di dunia nyata. Inilah inti dari dimensi waktu yang retak. Waktu nggak lagi jadi garpu lineal yang kita kenal, tapi lebih mirip mosek aneh yang tersusun tanpa aturan pasti. Konsep ini membuka ruang buat diskusi mendalam antara apa yang kita anggap sebagai fakta ilmiah dan bagaimana imajinasi kita menginterpretasikannya di tangan penulis fiksi ilmiah. Waktu yang rusak atau broken time gitu. Lu mungkin ataupun gue kadang mikir ya, waktu rusak maksudnya apa gitu. Dari sisi ilmiah sendiri, konsep waktu telah lama dieksplorasi lewat teori relativitasnya Albert Einstein. Dalam relativitas khusus, waktu melambat ketika kita bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi bayangin kondisi ekstrim tertentu bisa bikin struktur ruang waktu jadi kacau balau gitu. Nah, inilah gambaran dasar dari fenomena time broken atau waktu yang rusak. Di dunia eksperimen, para ilmuwan sering mempergunakan jam atom super presisi untuk mengukur perubahan waktu. Saat jam-jam ini dipajang di kondisi berbeda, misalnya di stasiun luar angkasa atau di bawah pengaruh gravitasi ekstrim, kita menemukan nih angka-angka yang nggak selaras dengan teori klasik. Meskipun ya, perubahan yang terukur sangat kecil, imajinasi fiksi ilmiah mendorong kita untuk berpikir apa jadinya jika perbedaan itu jadi semakin besar. Bisa-bisa masa depan tiba-tiba nyelonong ke masa lalu itu bisa terjadi nggak sih gitu loh. Fakta-fakta ilmiah semacam fluktuasi temporal dan dilatasi waktu memberikan pijakan untuk membangun narasi yang menakjubkan. Di balik statistik dan grafik ada pertanyaan besar nih. Apakah alam semesta punya celah atau retakan yang sengaja tersembunyi? Sains kuantum sebenarnya menunjukkan bahwa di level mikroskopik waktu bisa bersifat diskrit gitu loh, potong-potongan kecil yang kadang terlewat atau bahkan kembali. Dengan begitu, aliran waktu menjadi jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan.
Dan gue sebenarnya ngerti sih, kalau ini kedengarannya abstrak dan nyebelin, tapi ini disinilah ya kan letak keindahan fiksi ilmiah. Ambil fakta ilmiah yang ada, campur dengan imajinasi liarnya kita, dan violanya kita punya teori waktu yang rusak dan bikin, apa ya namanya, bikin kita ada efek glitch sedikit lah dalam otak kita. Apakah mungkin bisa terjadi hal-hal kayak gitu? Seperti fiksi-fiksi ilmiah lainnya, kita akan masuk ke babak eksperimen, tempat di mana ilmu ketat ketemu dengan keajaiban-keajaiban yang tak terduga di laboratorium canggih para peneliti yang udah melakukan serangkaian eksperimen buat ngulik sifat waktu itu sendiri. Misalnya, jam atom yang dipasang di satelit dan pesawat luar angkasa menunjukkan adanya perbedaan waktu yang harus dikoreksi secara terus-menerus. Data ini meskipun kecil nih, buktinya bahwa waktu nggak sepenuhnya absolut gitu. Di sisi lain, eksperimen partikel di fasilitas seperti Large Hadron Collider mengungkap fenomena fluktuasi di level subatomik. Ketika partikel-partikel kecil ini saling bertabrakan, hasilnya kadang menghasilkan anomali temporal, seolah alam semesta sesekali ngeglitch gitu. Bayangin, ada fraksi detik aliran waktu bisa berubah seketika. Itu bukan cuma angka-angka kering di spreadsheet, tapi bisa jadi pintu menuju dunia yang kita sebut waktu rusak gitu. So, nggak cuma eksperimen modern. Di beberapa penelitian awal ya, ilmuwan pernah nih mencatat fenomena di mana ingatan tampak berubah atau berpindah tempat waktu seperti mimpi-mimpi yang terasa nyata gitu. Walaupun nggak ada bukti konklusif ya, untuk hal itu para peneliti mulai mempertanyakan apakah peristiwa tersebut nih hanyalah efek psikologi semata atau suatu indikasi nyata akan gangguan pada struktur waktu itu sendiri. Eksperimen-eksperimen tersebut menantang pemahaman kita yang selama ini menganggap waktu sebagai linear dan stabil di balik data statistik dan model matematis. Tersimpan kemungkinan bahwa alam semesta punya sisi rahasia, di mana pengecekan logika waktu bisa retak tanpa diduga. Kisah-kisah inilah yang memicu imajinasi para pendongeng dan penulis fiksi ilmiah, menjembatani kesenjangan antara kenyataan ilmiah dan cerita mistis. Jadi bre, siap memandang kehidupan lewat lensa yang jauh lebih aneh? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang dampak sosial dan emosional dari keretakan waktu itu sendiri. Kalau waktu ya tiba-tiba jadi nggak konsisten gitu, bayangin gimana dampaknya ya? Bukan cuman ke sains gitu, tapi juga ke kehidupan kita sehari-hari. Waktu tuh bukan cuman soal hitungan detik atau alarm pagi, tapi juga cermin perjalanan hidup, memori, dan identitas. Apa jadinya kalau masa depan tiba-tiba menyelundup ke masa lalu gitu, atau kalau kenangan pun nggak terus susun rapi? Itulah inti dari dimensi waktu yang retak sebenarnya. Dalam pandangan filosofis, waktu yang retak memaksa kita mempertanyakan dasar eksistensi. Selama ini kita hidup dengan asumsi bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan teratur seperti rangkaian cerita yang koheren. Tapi kalau sistem itu terganggu, identitas diri dan relasi antar manusia juga bisa jadi kacau. Apakah kenangan yang kita simpan tetap valid atau cuma bayangan samar di antara retakan waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin kita mikir nih, apakah trauma, harapan, dan penyesalan sebenarnya tercermin dari susunan waktu yang fluktuatif gitu. Secara sosial, keretakan waktu bisa berdampak pada struktur masyarakat, ritual, tradisi, dan bahkan tata cara berinteraksi antara generasi bisa berubah drastis. Bayangin, kalau perayaan hari jadi atau peringatan budaya jadi tidak konsisten, kita bisa kehilangan akar sejarah yang selama ini mempererat rasa kebersamaan. Di sisi lain, keretakan waktu juga bisa jadi simbol pergolakan batin kolektif, rasa cemas, kehilangan arah, atau bahkan nih, keinginan untuk menata ulang kehidupan kembali. Gue yakin banget. Fenomena ini nih, meski masih jadi bahan fiksi ilmiah ya, bisa mengungkap lapisan-lapisan emosi manusia yang terdalam. Seolah waktu yang retak itu mencerminkan betapa rumitnya perasaan dan perjuangan batin kita. Jadi sebelum tidur nanti, coba renung sejenak aja kita sama-sama gitu. Apakah hidup lu udah berjalan seperti yang lu rencanakan atau enggak? Mungkin di balik tiap retakan waktu tersimpan pesan untuk berubah dan memahami diri lebih dalam. Pokoknya, bre, dunia ini penuh misteri dan waktu hanyalah salah satunya. Di dunia ini ya, batas antara fakta ilmiah dan fiksi nggak selalu hitam dan putih. Fenomena waktu rusak nih, jadi jembatan antara dua dunia, di mana data eksperimen dan teori fisika bertemu dengan imajinasi liar. Lu bisa mikir nih, apa jadinya kalau kejadian yang selama ini dianggap mustahil
ternyata jadi kenyataan. Misalnya, loop waktu yang bikin seseorang terjebak di momen yang sama berkali-kali. Atau bahkan, pertemuan antara masa lalu dan masa depan dalam 1 detik aja gitu. Di satu sisi, kita punya bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa waktu itu relatif. Eksperimen dengan jam atom, pengamatan kosmik, dan studi mekanika kuantum udah nunjukin nih bahwa ada kondisi di mana aliran waktu ngaco gitu. Tapi di sisi lain, dunia fiksi mengubah konsep itu jadi cerita yang hampir mistis. Lo mungkin pernah baca atau nonton cerita tentang perjalanan waktu, di mana protagonis yang harusnya berjuang keluar dari lingkaran waktu yang nggak berujung. Gue percaya, di balik data nih, dan persamaan matematis tersimpan kemungkinan yang luar biasa. Letaknya dimensi waktu ini nggak cuma soal angka-angka, tapi juga simbol pergolakan batin itu sendiri. Perasaan yang tersembunyi di antara detik-detik yang seharusnya tersusun rapi. Dengan cara ini, konsep waktu rusak jadi metafora untuk konflik internal, penyesalan yang tak terhapus, atau bahkan keinginan untuk mengubah nasib yang selama ini terjebak dalam rutinitas itu sendiri. Sebelum gua mengakhiri pembahasan kita yang rada ngaco nih sebenarnya, yang cuman didasari oleh keinginan gua doang, gua pengen nih kita kita merenung gitu. Apa jadinya kalau waktu yang selama ini lo anggap pasti tiba-tiba berubah jadi kaleidoskop yang kacau? Mungkin letaknya waktu itu nggak cuma menguncang tatanan alam semesta ya, Bre, tapi juga mencerminkan kegelisahan dan pergolakan jiwa manusia. Setiap detik yang terasa tidak menentu bisa jadi cermin dari kehidupan yang penuh konflik internal. Kenangan yang mendadak hidup, harapan yang ikut terseret, dan luka batin yang belum sembuh. Dalam cermin waktu yang retak ini, kita diajak untuk mempertanyakan kembali dasar eksistensi kita. Apa arti masa lalu, sekarang, dan masa depan kalau batasnya jadi blur. Mungkin retaknya alur waktu itu justru mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen. Meski tak selalu rapi dan terstruktur. Gua tahu konsep yang satu ini nih mungkin bikin kepala pusing dan hati berdebar. Tapi percayalah ya, Bre, ya, dalam kekacauan ada potensi untuk menemukan makna baru. Sebagaimana retakan di kaca enggak selalu menunjukkan kerusakan, melainkan tanda bahwa sesuatu telah berubah. Mungkin di balik waktu yang rusak tersembunyi pelajaran tentang pentingnya fleksibilitas dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Jadi sebelum kita nantinya memejamkan mata malam ini, coba deh renungkan kembali. Apakah lu merasa waktu berjalan sesuai harapan atau malah enggak? Semoga obrolan kita ini bisa membuka pintu pemikiran baru tentang realitas yang selama ini lu anggap standar. Gua ketemu Ji, pamit dulu ya, Bre. Ingat, di setiap retakan waktu tersimpan rahasia yang siap mengubah cara kita melihat dunia. Dan seperti biasa, adios. Bye-bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia.